Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatihah Fajarsari, bisa dipanggil Bu Fatihah. Dan ini adalah email saya yang bisa kalian pakai untuk menghubungi saya selain menggunakan nomor WA ya. Selanjutnya kita bahas tentang kuliahannya. Nah, untuk materi, nanti materi akan saya sediakan. Jadi akan saya berikan sekitar maksimal 1 minggu sebelum perkuliahan. Dan akan saya bagikan di grup WhatsApp dan juga di iKlas. Jadi kalian misal ada yang belum join ke kelas atau ke iKlas, silahkan join. Tapi kalau misal bisa mendownload dan menyimpan PDF-nya di HP dan tidak akan hilang, itu juga tidak apa-apa. Jadi iKlas akan saya pakai untuk storage ya, untuk menyimpan materi-materi dan juga pengumuman-pengumuman di sana. Dan jika materi yang saya sediakan masih kurang atau misalkan kalian mau menambahkan referensi dari bacaan lain juga diperbolehkan ya. Nah, untuk selanjutnya akan saya bagi menjadi beberapa kelompok dan untuk setiap kelompok akan melakukan presentasi. Presentasinya adalah berupa video ya. Jadi videonya nanti bisa dijadikan satu atau kalian kompres sendiri ataupun misalnya setiap anggota membuat video satu-satu kemudian nanti linknya diurutkan. Kalian ketik siapa yang presentasi pertama, kedua, dan ketiga dan kalian tuliskan linknya secara berurutan nanti di-share di grup WhatsApp. Tapi kalau misal bisa membuat videonya jadi satu itu juga jauh lebih baik. Seperti itu ya, saya kasih contoh. Nama, NIM-nya berapa, lalu misalnya bagian 1, linknya di YouTube apa. Dan selanjutnya, setiap pemateri itu wajib hadir selama diskusi. Jadi kalau misal tidak bisa hadir, misalnya sangat sakit, ataupun ada keperluan yang sangat darurat, mendesak, tolong bisa menghubungi setidaknya 2 atau 3 hari sebelum ya, atau ya secepatnya, jangan mendadak di hari H kemudian tidak hadir. Karena kalau tidak hadir maka tidak akan saya kasih nilai untuk presentasi dan juga sebagai pemateri ya. Dan setelah ini saya harap semua akun profil di grup WhatsApp namanya sudah diganti ya profilnya. Jadi dikasih nama sesuai dengan absensi dan kemudian ditulis NIM 3 digit terakhir kalau misal NIM-nya lengkap tidak bisa. Jadi kalau misal nanti saya melihat tidak ada nama yang lengkap sesuai dengan nama dan juga absensi, tidak akan saya rekap nilainya karena akan membuat saya sulit untuk mengetahui ini nomornya siapa gitu ya. Dan untuk penilaiannya akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah untuk tugas presentasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bobotnya adalah 10%. 10% itu adalah dengan kalian hadir dalam pembuatan video ya, dari dalam video dan juga ikut menghandle diskusi. Entah nanti untuk pembagian tugasnya seperti apa, kalian bisa diskusikan sendiri. Jadi harus wajib hadir. Dan untuk absensi adalah saya kasih 5%. Absensi ini saya ambil dari kelengkapan semua tugas yang saya berikan. Jadi kalau misal ada yang kurang, maka absensi juga akan saya kurangi. Misalnya saya kasih 5 tugas, tapi kemudian bolong 2, maka kemudian saya akan kurangi masing-masing sekian persen. Itulah nilai absensinya. Jadi nanti tidak perlu absensi secara manual, tidak usah, karena nanti akan saya otomatiskan saja melalui kelengkapan tugas seperti jadi presentator, ikut menghandle diskusi, ikut mengerjakan tugas, lalu juga mengerjakan UTS dan UAS, dan juga untuk keaktifannya nanti itu akan saya ambil untuk nilai absensinya. Dan yang selanjutnya adalah nilai keaktifan, itu ada 15%, itu adalah keaktifan kalian selama diskusi nanti, karena kita akan lebih banyak diskusi di grup WhatsApp ya, karena berhubung daring, jadi bagaimana saya bisa mengetahui bahwa kalian semua ikut atau berpartisipasi dalam perkuliahan adalah dengan melihat keaktifan di dalam grup ya, entah melalui sebagai penanya, memberikan saran, memberikan kritik, ataupun ikut menambahkan jawaban. Dan untuk tugas, nanti insya Allah tugasnya tidak akan banyak. Tugasnya bobotnya 15%. Insya Allah
ada 1 tugas sebelum UTS dan juga 1 tugas sebelum UAS. Jadi 2 tugasnya, dan itu tugasnya dilakukan bisa kelompok, bisa juga individu. Jadi nanti akan saya lebih tekankan pada tugas semacam analisis seperti itu ya. Dan yang selanjutnya adalah UTS, bobotnya 25% dan juga UAS 30%. Untuk UTS dan UAS tidak ada remedial, tapi saya akan memberikan susulan bagi mahasiswa yang tidak bisa hadir selama jadwal ujian tersebut. Tapi untuk mahasiswa yang ikut susulan, maka bobot nilainya adalah maksimal B. Walaupun benar semua, maksimal adalah B. Karena tidak hadir sesuai dengan jadwal, jadi maksimal adalah B ya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah bagaimana seharusnya tugas sebagai pemateri ya. Selain membuat video presentasi, di mana kalian bisa jadikan satu ataupun videonya terpisah, tapi linknya diurutkan, kalian juga harus membagi sendiri ya per halaman dari materi yang sudah saya kasih, dan juga tugas masing-masing anggota nanti ketika diskusi seperti apa, siapa yang akan jadi moderator, siapa yang ikut membagikan jawaban, siapa yang akan mereka yang partisipasi, silahkan diskusikan sendiri. Dan selain itu, kalian juga harus menghandle diskusi dan juga membatasi topik jika sudah keluar dari materi terlalu jauh. Nilai presentasinya akan saya kasih 0 jika tidak ikut menghandle diskusi dan membuat video. Jadi kalau bisa membuat video saja dan tidak ikut hadir dalam diskusi, maka nilainya akan 0, karena kedua itu adalah saling bersinggungan ya. Yang selanjutnya adalah tugasnya adalah menulis nama dan NIM setiap partisipan yang ada di dalam grup WhatsApp. Nanti listnya diberikan di setiap akhir kelas ya, nama dan NIM partisipannya. Lalu kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp untuk saya jadikan rekapan dan saya kasih nilai juga. Nah, untuk rencana perkuliahannya kita fleksibel saja mengikuti kalender akademik. Jadi nanti kalau misal ada libur nasional maka kelas kita liburkan atau sesuai dengan instruksi kampus. Dan untuk UTS akan dilaksanakan setelah 5 bab pertama atau 50% materi. Dan UASnya adalah sisanya ya. Kalau misalnya sisa 5 bab ya kita akan bahas dari 6 sampai 10 untuk UASnya. Dan sekali lagi tidak ada remedial. Ujian susulan maksimal nilainya B. Untuk plagiarisme nanti saya kasih maksimal B. Karena nanti akan saya cek bahasanya seperti apa. Nanti kalau memang ada tendensi plagiarisme yang terlalu besar, maka saya tidak akan memberikan pemberitahuan apapun, adalah kesadaran masing-masing. Kalau nilainya kurang bagus, kemungkinan besar ada plagiarisme. Dan juga untuk menjawab soal itu harus merujuk pada teorinya. Jadi jangan cuma memberikan teori saja ataupun memberikan contoh secara kasus saja. Jadi harus ada aplikasi antara teori dan juga contohnya. Jika saya akan memberikan soal IC ya, jawabannya seperti itu. Jadi jangan cuma contoh saja ataupun teori saja. Dan untuk alur materinya, kapan kelompok 1 mulai, kelompok 2 kapan, itu kita sesuaikan dengan alur kelas kita. Jadi misal minggu ini selesai di kelompok 1, maka selanjutnya kelompok 2. Seperti itu ya, kita nanti fleksibel saja. Nah, itu saja untuk kontrak belajarnya. Saya akan buat tidak terlalu memberatkan untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan diskusi ya tentang pendahuluan untuk mata kuliah kita, dan juga jika ada pertanyaan apapun tentang akademik ataupun pertanyaan bebas, silahkan berikan pertanyaan kalian di grup WhatsApp. Saya tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.